Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama supaya ilmu yang nanti kita dapatkan itu bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Dan semoga pembelajaran hari ini bisa diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, bersuci dari najis dan hadas itu merupakan perintah Allah yang harus kita laksanakan. Bersuci itu juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalankan bentuk-bentuk ibadah, contohnya seperti sholat, wudhu, ataupun ibadah yang lainnya. Nah, dalam agama Islam itu sendiri juga menganjurkan bahwa kebersihan itu sangatlah penting. Bahkan Rasulullah SAW sendiri itu menegaskan dalam hadisnya yang berbunyi an-nadafatu minal iman, bahwa kebersihan itu merupakan bagian dari iman. Nah, kebersihan dan kesucian itu merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya, karena bersih itu merupakan salah satu modal awal, langkah awal untuk kita hidup sehat. Karena kesehatan itu merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya. Kalau misal kita sakit nih, badan kita pasti jadi gak enak, mau ngapain juga males. Nah, selain itu juga kalau kita sakit itu harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit, harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Allah menganjurkan kita untuk selalu menjaga kebersihan agar kesehatan kita itu selalu terjaga. Nah, untuk bersuci sendiri ini itu tidak hanya bisa menggunakan air, tapi juga bisa menggunakan sesuatu yang lain. Oleh karena itu, hari ini kita membahas tentang alat-alat bersuci. Nah, sebelum kita mengetahui alat-alat untuk bersuci itu apa saja, kita harus mengetahui tentang pengertian bersuci itu sendiri. Nah, pengertian bersuci. Bersuci dalam bahasa Arab artinya at-taharah. Taharah secara bahasa artinya membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Sedangkan secara istilah, taharah itu artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah menggunakan air ataupun tanah yang bersih. Nah, tujuan dari taharah ini adalah menghilangkan hadas, najis, dan kotoran baik dari diri sendiri, pakaian maupun tempat dengan menggunakan air ataupun tanah yang bersih. Tentunya sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Nah, dasar hukum bersuci. Dasar hukum bersuci ini ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Jadi, Allah itu menyukai kebersihan. Allah itu menyukai orang yang selalu menjaga kebersihan dan kesuciannya. Nah, karena itu kita harus selalu menjaga kebersihan diri ya. Bukan hanya kebersihan diri, tapi kebersihan lingkungan sekitar juga. Nah, selanjutnya, perbedaan bersuci dan membersihkan diri. Bersuci dengan membersihkan diri itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Jika bersuci itu menyertakan niat dan bertujuan untuk membersihkan. Selain itu, bersuci itu ada tata cara yang diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih. Kemudian bersuci itu juga mengikuti pola hidup sehat. Tujuan dari bersuci itu juga agar hidup kita itu menjadi sehat.
Sedangkan untuk membersihkan diri itu hanya bertujuan untuk membersihkan dan mengikuti pola hidup sehat saja, tidak ada menyertakan niat. Jadi membersihkan itu tidak menyertakannya dan tidak ada tata cara yang diatur oleh syariat Islam, tidak ada tata cara khusus yang diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih. Nah, selanjutnya adalah air sebagai alat bersuci. Air sebagai alat bersuci. Bersuci menggunakan air itu hukumnya wajib. Ya. Bagian besar itu alat yang digunakan untuk toharoh itu adalah air. Tapi jika tidak ada air itu bisa menggunakan sesuatu yang lain. Nah, untuk pembagian air sendiri itu ada dua, yaitu air suci mensucikan dan air suci tidak mensucikan. Sedangkan menurut hukum Islam air itu dibagi menjadi 4, yaitu air mutlak, air musyammas, air mustamal, dan air mutanajjis. Yang pertama, air suci mensucikan. Air suci mensucikan artinya air tersebut itu suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Oleh para ulama fikih itu menyebut air suci mensucikan dengan air mutlak. Dengan air suci tidak mensucikan adalah air yang halal diminum tetapi tidak sah jika untuk bersuci. Sekalipun air ini suci itu tidak dapat digunakan untuk menghilangkan hadas, termasuk dalam kategori ini adalah air suci yang tercampur benda-benda suci lain dan hilang nama airnya secara mutlak. Jadi air suci mensucikan ini adalah air yang sudah tercampur dengan sesuatu benda lain dan sudah hilang nama airnya. Contohnya adalah air kopi, air teh, air kelapa, air susu, dan lain sebagainya. Kemudian air mutlak. Air mutlak itu termasuk dalam kategori air yang suci dan mensucikan karena air mutlak itu merupakan air yang masih asli, masih murni dari penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan air mutlak ini juga dapat digunakan untuk bersuci. Air mutlak ini ada 7 macam, yaitu air hujan, air mata air laut, air sungai, air sumur, air salju, dan air embun. Nah, air hujan, pastinya sudah banyak yang tahu ya air hujan itu seperti apa. Selanjutnya adalah air dari mata air. Air dari mata air itu maksudnya adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya dari permukaan tanah yang tidak terpengaruh oleh musim. Contohnya air pada mata air di sungai, air pada mata air sungai. Kemudian air laut. Air laut adalah air yang berada di samudra. Yang selanjutnya adalah air sungai. Air sungai adalah air yang mengalir di sepanjang sungai secara terus-menerus. Kemudian air sumur. Air sumur adalah air yang terdapat pada lubang atau galian dengan kedalaman tertentu. Kemudian air salju. Air salju itu air yang berasal dari butiran uap air berwarna putih yang membeku di udara kemudian jatuh ke bumi akibat temperatur udara dalam sebuah daerah itu, dalam suatu daerah itu di bawah titik beku. Nah, kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah air embun. Air embun merupakan air yang berasal dari uap yang menjadi titik-titik air. Contoh dari air embun sendiri itu butiran air yang berada pada dedaunan. Kemudian yang selanjutnya adalah air musyammas. Air musyammas itu merupakan air yang dipanaskan di bawah panas sinar matahari dengan menggunakan wadah logam. Air musyammas itu hukumnya suci dan mensucikan, hanya makruh apabila digunakan untuk bersuci. Tetapi ketika air itu sudah dingin, maka air itu bisa digunakan untuk bersuci lagi. Tapi jika masih merupakan air yang dipanaskan mas panas, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci karena nantinya dikhawatirkan akan mengganggu konsentrasi seseorang dalam
bersuci. Nah, selanjutnya adalah air mustamal. Air mustamal adalah air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kulah dan bekas pakai telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Nah, air ini itu tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan sudah terkena kotoran atau najis yang dapat mengganggu kesehatan. Ada yang tahu air 2 kulah itu berapa? Belum ada yang tahu? Oke. Jadi air 2 kulah itu jika disamakan dengan ukuran air ukuran semisal ukuran kilogram, maka air itu setara dengan 195,112 kilogram. Sedangkan jika disamaratakan dengan ukuran liter, maka air 2 kulah itu setara dengan 270 liter air. Seperti itu. Nah, selanjutnya, air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Nah, air semacam ini tuh tidak dapat digunakan untuk taharah, baik untuk menghilangkan najis maupun hadas. Contohnya, air yang sudah berubah warna, bau, rasa karena sudah terkena najis. Kemudian air yang belum berubah warna, bau, dan rasanya tapi jumlah airnya itu sedikit atau kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu tadi jika kilogram sama dengan 195,112 kilogram. Sedangkan jika disamaratakan dengan ukuran liter maka sama rata dengan 270 liter air. Jadi air mutanajis itu air yang sudah terkena najis, jadi tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi, seperti itu. Jadi jika digolongkan air yang suci mensucikan dengan air yang tidak suci mensucikan, itu untuk air yang suci mensucikan ada dua jenis, yaitu air mutlak dan air musyammas. Sedangkan untuk air yang suci tapi tidak mensucikan itu air mustakmal dan air mutanajis, seperti itu. Selanjutnya, dalam bersuci sendiri itu jika tidak ada air kita bisa menggunakan benda-benda lain selain air. Tapi harus diperhatikan bahwa benda-benda yang bisa digunakan untuk bersuci itu adalah benda-benda yang dapat menyerap air. Contohnya adalah batu. Kayu, daun, dan tisu. Baik, jika disimpulkan bahwa alat-alat dalam bersuci itu tidak hanya menggunakan air saja, tapi juga bisa menggunakan benda-benda lain. Tetapi harus memperhatikan bahwa benda-benda yang digunakan untuk bersuci itu hanya benda-benda yang bisa menyerap air, yaitu seperti batu, kayu, ataupun ranting, daun kering, dan tisu. Nah, dalam bersuci sendiri itu ada beberapa manfaat yang harus diperhatikan, yaitu kita akan terhindar dari penyakit. Dengan bersuci itu kita menjaga kebersihan diri. Selain itu, bersuci itu juga bermanfaat untuk kelangsungan hidup. Bersuci dan menjaga kebersihan itu juga bisa untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, dalam menggunakan air itu jika berlebihan itu akan mendapatkan dampak yang negatif. Jadi jika kita menggunakan air itu harus yang secukupnya, tidak boleh menggunakan yang berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu akan jelek hasilnya. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak. Kita jawab bersama ya. Yang pertama adalah air yang masih murni dan tidak tercampur dengan sesuatu yang lain dinamakan air mutlak. Kedua, air yang najis dan tidak dapat mensucikan dinamakan air mutanajis. Kemudian air yang suci dan mensucikan yang bercampur dengan benda lain yang suci itu hukumnya menjadi air suci yang mensucikan. Kemudian ada air 1 ember kecil yang cukup untuk berwudu dan ketika hendak dipakai itu kejatuhan kotoran cicak.
namun sifat air itu baik warna, rasa, dan baunya itu tidak mengalami perubahan. Jadi air itu termasuk kategori air lagi karena dia belum ada ukurannya 2 kula, jadi masih kurang dari 2 kula. Kemudian dari pernyataan di atas, benda cair yang dapat digunakan untuk bersuci. Ada air yang terjemur atau terkena panas dengan teh dan botol, ada air sungai yang belum berubah warna, bau, dan rasa, air yang dikeluarkan dari pepohonan, air kelapa. Nah, dari air tersebut, air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang kedua, air sungai yang belum berubah warna, bau, dan rasa. Jadi masih asli ya, termasuk air mutlak. Baik, sampai di sini pelajaran hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.